Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hedi Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran Nikomang Tri Setia, siswi dari SMA Negeri 1 Semarapura yang sukses menjadi anggota Paskibraka di acara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Istana Merdeka IKN. Nah, langsung saja kita sapa. Swastiastu. Komang, apa kabar? Selamat dan sukses ya. Akhirnya bisa menjadi salah satu anggota Paskibraka. Nah, saat itu tugasnya Komang kan menjadi pembawa baki ya di acara penurunan bendera. Nah, saat ini Komang sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Semarapura Kelungkung. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, tapi tingginya sudah tinggi banget ya. Oke, nah saat itu kan mengikuti seleksi-seleksi dari tingkat apa dulu? Dari tingkat sekolah dulu. Kemudian dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, sama yang terakhir verifikasi pusat. Dan bagaimana perasaan Komang saat itu akhirnya terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka? Tentunya sangat senang dan gak menyangka juga pas pengumuman itu, pas saya lagi metata. Oh ya? Ya, jadi sangkar berkah buat saya. Waduh, pas metatah dikabarin, ya, bahwa lolos. Kemudian setelah itu kapan berangkatnya? Berangkatnya itu Hamin 2 minggu setelah pengumuman. Oh, berarti di karantina dulu ya? Iya, di karantina. Iya. Dan waktu itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa akhirnya Komang yang dipilih menjadi pembawa baki saat penurunan bendera? Jadi pas itu putri-putri di Paskibraka tingkat pos itu dilatih setiap hari. Ya, pelatihannya itu di rolling. Jadi nggak selamanya misalnya cewek ini terus yang dimainin. Nah, jadi di situ bergantian kita mainnya. Semua posisi kita coba. Jadi siap nggak siap harus siap. Iya. Jadi saat itu gimana saat ngabarin bahwa Komang Tri akhirnya terpilih menjadi pembawa baki gitu. Nah, pas itu saya terharu juga, kaget gak nyangka karena saya dipercaya bisa terpilih menjadi pembawa baki penurunan. Waktu itu dari Bali berapa ya yang dipilih ya? Satu pasang ya, memang satu pasang ya. Betul. Dan waktu itu karantinanya hampir 1 bulan. 1 bulan lebih, 45 hari. Bagaimana saat itu? Pengalaman Komang Tri saat karantina? Apakah sekarang sudah punya sahabat entah dari mana ya, dari Sumatera atau dari Irian Jaya? Dari DKI Jakarta sama dari Banten. Oke, sampai sekarang masih komunikasi. Iya. Nah, Komang, waktu itu kan akhirnya sukses ya. Perasaannya Komang gimana waktu membawa baki dan diserahkan kepada Bapak Presiden? Grogi nggak? Kalau grogi sih nggak, tapi saya kaget juga awalnya karena saya bisa terpilih dan dipercaya sebagai pembawa baki penurunan itu. Menurut saya itu adalah tanggung jawab yang besar yang harus saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terus saat pas menyerahkan bendera kepada Bapak Presidennya langsung itu, perasaan saya campur aduk, gak nyangka saya bisa sampai di posisi ini dengan bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden, gak nyangka juga. Pasti ada rasa haru, terharu, ada rasa bangga, ya kan? Saya itu kan nangis. Oh ya? Iya, saat itu atau setelah tugas selesai semua? Iya, dan latihannya sepertinya sangat berat. Gimana, bisa cerita nggak kepada pemirsa Bali Now, gimana sih proses latihannya saat itu? Kalau pelatihannya itu lumayan berat. Dari tanggal 22 Juli kita pelatihan itu awalnya pembagian tim A sama tim B. Itu kita pelatihan. Awalnya kita udah buat formasi A. Di situ kita ganti formasi sampai 3 kali. Sampai 3 kali? Sampai 3 kali. Kenapa sampai ganti formasi 3 kali? Kata pelatihnya kurang pas untuk di Nusantara. Iya. Gitu ya. Misalnya seminggu kita udah pelatihan pakai formasi A. Terus minggu depannya lagi kita ganti ke formasi B. Nah, pas itu yang terakhir diganti Hamin 2 berangkat ke IKN. Berarti latihannya nggak di IKN ya? Gladinya di IKN. Gladinya di IKN. Kemudian kalau latihannya di Cibubur, Jakarta. Di Cibubur. Karantinanya di Cibubur juga, hampir sebulan di sana.
Waduh, luar biasa pengalaman yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Bisa ke IKN loh. Iya kan, itu kan baru pertama kali mengadakan upacara bendera di Istana Merdeka IKN. Nah, cara pelatihannya gimana? Disiplinnya bagaimana saat itu? Disiplinnya cukup berat ya Kak. Berat, jadi ya? kita emang benar-benar harus bisa memimpin pasukan juga. Iya. Setiap hari contohnya seperti makan, kita mimpin pribadi Kak. Ya, setiap pagi, siang, sore, sama malam itu gantian kita. Jadi kita harus berani memimpin di depan gitu. Oh, dari kelompok itu? Iya, dari kelompok. Oh gitu ya, berarti betul-betul digembleng menjadi jiwa pemimpin. Iya, betul sekali. Oh iya. Waduh, sampai nangis-nangis nggak latihannya? Kalau latihannya enggak, tapi ya. Pas selesai pengibarannya nangis. Oh iya, karena rasa haru ya. Iya. Nah, latihannya dari jam berapa? Biasanya kan pagi itu harus bangun pagi banget. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau bangun dari jam 4 pagi sudah harus bangun. Ya, itu tuh putri-putri yang muslim sholat dulu. Kita yang non muslim biasanya bersih-bersih kamar, siap-siap buat olahraga pagi. Nah, setelah selesai sholat jam 5 lebih kita olahraga pagi. Olahraga pagi kayak push up, sit up, lari gitu. Wajib itu ya. Ya, wajib setiap hari. Setelah olahraga pagi biasanya kita sarapan susu sama telur. Nah, setelah itu kita dikasih waktu untuk siap-siap pelatihan pagi. Buat mandi. Sampai jam berapa biasa? Itu kalau mandi dikasih waktu 30 menit. Mandi 30 menit cukup ya? Cukup. Habis itu jam 7 kita udah harus kumpul di bawah dengan pakaian latihan. Habis itu tapi kita sarapan pagi dulu, makan pagi. Setelah itu kita masuk pelatihan dari jam 7 sampai jam 10. Itu break, kita makan snack dulu ya. Setelah itu lanjut sampai jam 12 untuk sholat. Oh iya. Ya, teman-temannya sholat. Setelah itu sambil kita break juga sama makan siang juga. Habis itu kita lanjut latihan di jam 3:30, 4 itu kita break lagi karena yang muslim sholat. Oh iya, betul. Asar ya. Iya, sholat azhar. Terus lanjut sampai jam 5. Selesai latihan itu kita mandi siap-siap buat kelas malam. Ya, biasanya itu arahan dari pamong atau dari jenderal gitu kan. Berarti bukan baris berbaris ya. Lebih ke pembekalan mungkin? Iya, pembekalan. Oh, oke. Terus selesainya sampai jam berapa? Selesainya paling lambat jam 10:30 sudah. Oh, udah harus istirahat. Iya, sudah nggak boleh ada acara apa-apa lagi dengan teman-teman yang sama. Berarti betul-betul disiplin ya. Iya. Bentuk hukumannya seperti apa sih? Kalau hukuman nggak ada di sana. Oh gitu. Seandainya ada yang telat gitu? Oh, paling cuma dikasih push up aja. Oh, ya. Masih yang ringan-ringan. Iya, masih yang ringan aja. Tapi apapun hukumannya, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin mereka yang sudah terpilih menjadi anggota Paskibraka nggak mau telat mungkin sedetik atau semenit ya, betul-betul semangatnya berkobar-kobar saat itu ya Kemang ya. Oke, Kemang, kita nanti lanjut di segmen kedua ya. Oke. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Komang, salah satu anggota Paskibraka, Komang Tri. Oke, Mbak Hen panggil Komang Tri ya. Oke, Komang Tri, saat itu persiapannya apa aja saat seleksi menuju ke Jakarta? Kalau dari saya persiapannya dari Binsik Kak. Saya bina fisik setiap hari ya. Terus saya latihan akademis juga di Kodim sama teman-teman. Iya. Wajib. Itu dari TWK, TIU, wawasan kebangsaan dan lain-lainnya. Seperti itu Kak. Terus saya masuk ke seleksi kabupaten. Di kabupaten itu ada seleksi tinggi badan, berat badan, wawancara, jasmani, sama TWK TIU itu. Waduh, itu yang basic ya. Iya, sama PBB dasar. Iya. Terus Astungkarinya saya lolos ke 5 besar buat lanjut ke provinsi. Di provinsi ada tambahan tes psikotes. Masih ada lagi psikotes? Iya, tambahan psikotes. Psikotes itu kayak warteg sama tes koran. Dan di situ juga ada tambahan
minat bakat. Oh, minat bakat juga Iya, harus punya ya. Harus punya minat bakat. Kalau Komang Tri apa saat itu? Menari. Menari, Iya. waduh. Dan akhirnya pas pantuhir akhir saya dinyatakan lolos peringkat 2 besar. Di situ saya langsung persiapkan diri saya lebih matang untuk verifikasi tingkat pusat. Ya, tapi sebelum itu ada persiapan atau pelatihan di provinsi selama 10 hari sebelum verifikasi pusat. Oke, berarti betul-betul ketat ya? Iya, betul. Dari 10. Iya, dari 10. Mengerucut ke 5. Ke 5. Kemudian 2. 2 itu udah cewek cowok? 2 itu tuh 2 pasang, Kak. Oh, 2 pasang. Iya, 2 pasang. Oh, iya. Karena yang dari Bali kan ada sepasang ya. Yang dikirim Komang Tri sama yang dari pria yang dari Buleleng ya. Oke, iya. Nah, kriteria menjadi anggota Paskibraka itu apa sih? Ini biar teman-teman di luar sana biar tahu gitu. Mungkin yang ingin menjadi anggota Paskibraka sudah mempersiapkan dari sekarang. Gitu. Yang pertama itu kuncinya berat badan sama tinggi badan. Tinggi Idealnya badan berapa? untuk wanita itu 165 dan maksimalnya 170. Ya, dan berat badannya juga harus ideal sama tingginya. Terus gigi harus rapi dan tidak berlubang. Sama mata nggak boleh minus, Kak. Oh ya? Ya, mata nggak boleh minus. Maksudnya kita harus, yang paling penting tuh PBB dasar. Kita harus bisa menguasai PBB dasar. Oh iya. Kaki X sama O itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, harus boleh. jenjang Ya. gitu ya? Betul, Kak. Waduh, jadi benar-benar yang sudah terpilih itu benar-benar yang nyaris sempurna ya? Iya, betul. Nah, gimana awalnya Komang mengikuti untuk menuju Paskibraka? Awalnya dari SMP atau langsung di SMA? Dari SMP. Ya, saya suka baris berbaris itu dari SMP. Tapi dipilih dari sekolah atau memang keinginan sendiri? Enggak, itu tuh awalnya saya ikut lomba LKBB. Ya. Jadi awalnya mengikuti lomba LKBB, iya. Akhirnya dari SMP sudah terus continue latihan. Ya, itu latihan sampai saya memperluas ilmu baris berbaris saya di SMA dengan mengikuti ekstra paskibra di sekolah saya. Oh, ada ekstranya ada juga ya. Oh, atau karena Komang Tri ini menyadari bahwa tinggi saya kayaknya bisa deh menjadi Paskibraka. Apakah saat itu berpikir begitu, Mama? Kalau berpikir tinggi mungkin iya, tapi berat badan saya pas itu saya masih ragu karena berat badan saya tuh nggak nyampe sama idealnya tinggi badan saya. Ya. Masih kurus gitu? Iya, masih kurang. Oh, iya. Tapi waktu itu berarti persiapannya sudah dari SMP untuk menuju Paskibraka? Dari SMP, Kak. Itu cita-cita yang akhirnya terrealisasi ya? Iya, betul sekali, Kak. Nah, saat itu gimana saat dikabari bahwa Komang ini lolos ke Jakarta? Tentunya senang banget, gak nyangka juga pas itu saya juga nangis. Terharu bahwa saya bisa terpilih menjadi perwakilan dari Bali. Siapa yang dikabari pertama? Mama atau papa saat itu? Kedua orang tua. Pas itu kan lagi metata juga. Komang lagi metata? Iya, lagi metata saya. Jadi pengumumannya itu pas saya selesai metata, itu dapat kiriman PDF dari pusat bahwa saya dinyatakan lolos sebagai perwakilan Bali Paskibraka Nasional. Pas usai metata langsung berangkat. Berkah ya. Waduh, luar biasa. Nah, bagaimana dukungan orang tua dari saat awal keinginan Komang untuk menjadi Paskibra, belum Paskibraka, Paskibra kan dari SMP ya. Gimana dukungan orang tua saat itu? Awalnya di SMP itu mama nggak ngasih ikut LKBB. Kenapa? Iya, karena katanya latihan fisiknya keras. Takut hitam? Iya, enggak. Enggak juga, cuman kan LKBB tuh pulangnya malam-malam, Kak. Oh, iya. Dari jam berapa biasanya? Kalau di SMP dari jam 3 sore sampai jam 8, tapi kalau di SMA mungkin lebih malam sampai jam 9 gitu. Ya, itu yang membuat Mama khawatir ya. Juga. Kalau papa gimana saat mendukung aja? Iya, mendukung. Iya, tapi akhirnya apapun keinginan atau memang pilihan Komang akhirnya terwujud ya, bisa berangkat dan di IKN. Betul. Iya kan, pertama kali menginjakan kaki di Kalimantan ya.
Gimana saat itu? Apa mama papa ikut nggak ke sana? Kalau undangan itu enggak kak, mama papa tuh enggak ikut ya. Jadi mama papa tuh nonton di rumah, nonton di TV, karena pas itu ada pembatasan undangan, cuma 1.000 aja. Iya. Berarti Komang berangkatnya ke sana? Sama teman-teman, sama Yang paskibraka, terpilih, iya, yang yang lain? terpilih, yang lainnya. Jadi berapa yang berangkat dari Bali saat itu? Dari Bali itu satu pasang kak? Sepasang aja? Iya, satu pasang aja. Jadi pembina atau apa dari Bali tidak ada yang Ada mengantarkan? kesbang dari provinsi juga. Ada yang menemani ya sampai ke IKN? Enggak, sampai Jakarta aja. Sampai Jakarta aja? Iya, sehari aja. Waduh, memang diajarkan untuk mandiri ya? Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi di segmen ketiga. Oke kak. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama kami, masih bersama Komang Tri, salah satu anggota Paskibraka. Nah, Komang Tri, tadi kita udah cerita banyak nih tentang bagaimana pengalaman saat latihan di sana ya. Nah, kita kan harus punya prestasi nih kalau menjadi seorang Paskibraka. Kira-kira prestasi apa saja yang sudah Komang dapatkan untuk bekal menjadi Paskibraka? Kalau dari aku sendiri, aku lebih banyak di LKBB kak. LKBB Iya. itu apa? LKBB itu latihan ketangkasan baris berbaris. Baris berbaris. Baris berbaris. Dari dari TK, aku udah ikut polisi cilik. Iya. Iya, dari TK, terus di SD aku ikut LKBB Pramuka. Iya, dari sekolah dasar. Pramuka juga. Iya, Pramuka juga. Terus di SMP aku ikut ekstra Paskibra di SMP juga. Aku ikut lomba di provinsi. Terus aku ikut lomba-lomba baris berbaris juga di SMA, dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Itu aku yang terakhir ikut Paskibraka. Iya, berarti mengikuti ajang-ajang lomba baris berbaris juga ya. Baris berbaris itu juga. mungkin salah satu bekal ya, CV. Dan itu menjadi penilaian juga nggak menurut Komang? Kalau menurut aku iya, karena itu PBB dasar tuh harus dikuasai sama diri sendiri. Iya. Jadi pelatih yang di sana nggak susah-susah amat melatih karena sudah jadi gitu ya, sudah betul. biasa baris berbaris. Aduh, berarti benar-benar sudah mempersiapkan sejak dini lu sebenarnya tanpa disadari ya. Iya kak, betul. Tapi saat itu berpikir nggak, aku harus menjadi paskibraka? Ada nggak impian untuk menjadi paskibraka saat itu? Ada. Dari SD pengen banget. Awalnya kan aku ngelihat kakakku jadi paskibraka kabupaten. Paskibra. Iya. Itu tuh keren banget. Aku suka sama bajunya, keren gagah gitu. Iya. Terus cita-citaku juga pengen jadi paskibraka juga dari SD. Oke, dan akhirnya terwujud. Iya, betul. Tembus ke nasional loh. Aduh, sekali lagi sukses dan selamat. Terima kasih banyak Kak. Nah, pasti ada suka dukanya nih Komang Tri saat pembekalan, saat karantina, saat pelatihan. Ada nggak suka dukanya saat itu? Kalau suka dukanya itu sudah pasti ada. Dukanya itu jauh dari keluarga. Iya. Sama sebulan ya? Iya, selama sebulan lebih. Dan kita nggak ada komunikasi sama sekali selama sebulan itu Kak. Nggak boleh atau? Nggak boleh. Handphone kita disita. Ya. Bahkan di kamar kita itu TV-nya nggak boleh dinyalain. Jadi dimatiin semua saluran TV-nya. Selama sebulan? Selama sebulan. Jadi kita nggak ada gini keluar. Maksudnya akses akses keluar komunikasi. Komunikasi gitu nggak ada. Nggak ada, selama sebulan tuh nggak ada. Kalau sukanya itu banyak banget. Aku bisa lebih banyak punya teman dari 38 provinsi langsung. Jadi kita saling sharing-sharing tentang budaya kita masing-masing. Gimana bahasa kita, makanan daerah kita, itu banyak kebersamaan bareng, latihan bareng, makan bareng, sampai tidur juga bareng. Bareng ya. Iya. Satu kamar tuh biasanya berapa? Satu kamar itu 2 orang. 2 orang. Iya. Jadi ada teman-teman baru, sahabat baru ya. Nah, Komang Tri suka duka sudah dirasakan, tapi sudah terbayarkan ya. Akhirnya sukses saat itu, saat usai penurunan bendera, haru tangis semua anggota ya, rasanya tumpah saat itu. Dan ya pengalaman luar biasa seumur hidup.
Iya. Nah sekarang cita-cita dan harapan Komang Tri apa nih ke depannya? Kalau cita-citaku Astangkara setelah aku selesai atau tamat SMA, aku ingin melanjutkan cita-citaku sebagai taruni Akpol, dan harapanku ke depannya semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memperbaiki atau bisa menggapai cita-cita keinginanku sendiri sebagai taruni Akpol. Waduh, luar biasa, anak muda yang berprestasi. Aduh, sukses ya Komang Tri, dan terima kasih sudah hadir di Bali Now bincang-bincang. Hari ini libur sekolah atau izin? Sekolah, permisi. Oke, ya. Kebanggaan sekolah ya berarti ya, Komang Tri sudah mewakili sekolah ke IKN. Oke, matur suksema, sukses ke depannya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi saya, Hensyanti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.